Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dengan tutorial keuangan. Tema pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi keuangan masjid, ya, dimana nanti ini akan memberikan kemudahan kepada pengurus-pengurus masjid untuk merekam transaksi keuangan, baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran. Di sisi yang lain, ini akan memberikan ada juga fitur untuk jamaah atau pengunjung masjid nanti bisa mengetahui detail penerimaan, pengeluaran, dan saldo di masjid itu ada berapa, sehingga menimbulkan atau menghadirkan sebuah transparansi bagi pengurus masjid kepada para jamaahnya. Seperti biasanya, kita mulai dengan membuat sebuah database-nya terlebih dahulu di spreadsheet, ya, dengan ada beberapa tabel nanti yang harus kita siapkan. Kita beri nama dulu My Masjid misalnya, ya, masjid. Kemudian ada tabel transaksi, dimana tabel transaksi ini nanti akan berisi semua transaksi, baik itu transaksi penerimaan, pengeluaran, operasional, ya, maupun ada transaksi pindah buku dari kas masjid ke rekening bank masjid misalnya, atau sebaliknya tarik tunai dari rekening bank ke rekening kas di masjid. Seperti biasanya, kita harus membuat ID transaksi terlebih dahulu untuk tabelnya, kemudian tanggal transaksi. Diusahakan untuk nama kolom yang ada spasi digantikan dengan karakter khusus, misalnya garis bawah atau strip. Jangan menggunakan spasi kosong, gitu ya, karena nanti kita akan menggunakan atau kalau ketika spasi ini ada, ini akan kesulitan ketika kita nanti akan menggunakan super query, ya. Tapi mungkin di sini kita tidak akan menggunakan super query, tapi untuk membiasakan, kita biasakan untuk membuat sebuah nama table, nama kolom itu tidak memiliki tanda spasi kosong. Kemudian ada tipe transaksi. Di tipe transaksi ini di tipe transaksi ini nanti akan merekam tipe-tipe transaksi. Ada transaksi penerimaan, transaksi pengeluaran, transaksi penyaluran, atau transaksi pindah buku, ya. Kemudian ini detail transnya, detail dari tipe transaksinya. PIC ini nanti bisa berisi nama-nama donatur yang menyumbang untuk masjid, atau nama-nama penerima bantuan dari masjid, atau nama PIC yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran-pengeluaran di masjid. Kemudian ada bayar dari, kita singkat saja, bayar dari ini bayar ke. Kenapa harus ada dua, bayar dari dan bayar ke? Nanti bayar ke ini khusus akan tampil ketika pengurus masjid menetapkan tipe transaksinya adalah pindah buku. Jadi transaksi pindah buku nanti harus melibatkan dua tipe pembayaran, dari kas ke mana gitu, atau dari bank ke mana gitu, ya. Nanti akan kita setting, jadi ketika pengurus masjid membuat transaksi penerimaan, maka bayar ke ini tidak akan keluar, ya, hanya akan muncul bayar dari mana. Baik, nanti detailnya kita kupas di pembuatan aplikasinya. Oke, sekarang masuk di notes.
keterangan saja untuk transaksi. Ada nilai, ada bukti. Ini nanti ada bukti transaksi, bentuknya bisa kita foto atau transaksi yang sudah ada kwitansinya kita foto. Kemudian status terakhir. Ya, di sini status nanti ada status itu status posting, unposting. Jadi transaksi-transaksi yang belum diposting dia tidak akan masuk ke transaksi real ya. Jadi belum berefek pada perubahan saldo-saldo di rekening maupun di kas. Oke, lanjut kita buat tabel apa ini? Cara bayar ya. Cara bayar tadi yang kita ada dua tadi ya, ID, kemudian tipe sama cara. ID ini misalnya kita bikin sederhana saja ya, urut. Kas, ini kas masjid, langsung kita isi manual dulu di sini. Bank BSI 1 misalnya. Kalau ada bank lain kita bisa tambahkan. Ini kita contohkan hanya satu bank saja. Selanjutnya kita akan buat tabel PIC. Kenapa di sini dibuat PIC? Karena semua yang berhubungan dengan transaksi keluar masuk ini akan terekam di sini. Pertama ada ID, ada tipe. Tipe itu nanti berisi apakah dia masuk ke transaksi penerimaan atau pengeluaran atau penyaluran atau operasional gitu ya. Nama, kemudian nick, dokumentasi. Dokumen itu dokumentasi ya, bisa karena nanti kalau tipenya itu adalah tipe penyaluran atau penerima manfaat dari dana-dana di masjid, misalnya masjid menyalurkan dana untuk anak yatim, maka siapa tipenya berarti di sini nanti penyaluran, kemudian namanya fulan misalnya. Nah di sini dokumen pendukungnya yang kita butuhkan mungkin NIK, nomor induk kependudukan ya. Kalau dibutuhkan data yang lain silakan bisa ditambahkan. Kemudian di sini dokumentasi bisa berupa foto yang bersangkutan atau dokumen yang lain. Nanti di sini ID-nya juga kita buat sama saja, PIK. Kemudian biasanya ada 8 huruf ya. 8 huruf random 2 3 4 5 6 7 8, kelebihan 1. Oke. Penyaluran, kemudian nanti ada penerimaan. Penerimaan itu misalnya donatur ya, misalnya Haji Sulaiman. Kalau Haji Sulaiman mungkin nanti tidak butuh NIK, tidak butuh dokumen ya, karena dia donatur. Kalau mau ditambah lebih detail ya bisa dimasukkan alamat. Alamat kita sisipkan dulu satu. Oke. Jika dibutuhkan yang lain, teman-teman bisa menambahkan kembali nama-nama kolom yang mungkin nanti akan dibutuhkan. Tapi sementara ini cukup hanya beberapa kolom ini untuk kita mulai membuat aplikasi manajemen masjid. Terakhir kita akan membuat kolom apa ini ya, rekap lah ya, dari transaksi-transaksi, karena nanti dari dari tabel transaksi ini akan ketika dia statusnya sudah di posting, maka transaksi tersebut akan masuk ke tabel rekap ya. Di tabel rekap itu ada ID, kemudian ada ID transaksinya nanti,
ada tanggal transaksi, ada tipe transaksi, ada detail transaksi, ada PIC-nya siapa, cara bayar. Cara bayar tadi ya, tapi sudah digabung di sini, sudah tidak lagi dalam bentuk ID. Nanti akan keluar misalnya nanti apa tadi namanya cara bayarnya, kas masjid gitu ya, maka akan muncul kas straight kas masjid seperti ini gitu ya, dan yang lain sebagainya. Notes, catatan akan kita pindahkan. Di sini mutasi, di sini mutasi itu akan mengambil nilai yang ada di transaksi tadi ya, dia transaksinya nilainya berapa, kemudian ada bisa dibalik juga, bisa nilai atau bisa dimutasinya. Jadi dimutasi ini kalau dia transaksinya keluar maka akan minus, tapi kalau masuk dia akan plus. Beda dengan nilai hanya mengcopy saja dari transaksi. Kemudian ada bukti, dan terakhir status. Status dari transaksi tadi kita ambil untuk memastikan bahwa transaksi ini sudah terposting. Baik, saya rasa cukup untuk pembuatan tabel-tabelnya. Mari kita lanjut ke AppSheet-nya. Teman-teman bisa membuka AppSheet-nya masing-masing. Biasa kita buat tambah di sini. Kita beri nama My Masjid. Kita ambil data yang tadi sudah kita buat. Masjid. My Masjid. Oke. Kita tunggu sampai di loading sama My Apps-nya. Kita tunggu agak lama ya untuk proses setupnya, karena tabel yang kita masukkan tadi cukup banyak. Ya, sudah mau jadi. Oke, kita customize langsung. Sini yang muncul apa ini? Standarnya. Oh, ini cara bayar dulu. Dan PIC. Oke, customize. Kita langsung oh, sudah di load semua ya, cara bayar, PIC, rekap, dan transaksi. Oke, kita di cara bayar terlebih dulu. Kita masuk ke view column. Nah, ID labelnya kita pindahkan ke, nanti kita buat virtual column satu lagi. ID bias unik ya, biasa. Jangan number, number saja ya, nomor urut. Kemudian kita buat virtual column dengan nama cara bayar, dimana cara bayar itu berisi tipe bayar dan caranya digabungkan, ditambah dengan penghubung strip. Kita save, dan ini kita rubah menjadi teks. Kemudian labelnya kita pindahkan ke cara bayar, ID-nya di ID, key-nya di ID, labelnya kita pindahkan di cara bayar. Cukup ya, tidak perlu terlalu banyak kalau di sini. Kemudian di PIC juga nanti ini akan kita buat. Nah, ini langsung terkoneksi ya,
ada relasinya langsung dibuat. Tipe teks, nama teks, alamat, nick teks, dokumentasi ini bisa berupa kalau kita mengambil file ya, file ini kita bisa input berbagai macam dokumen, bisa image, bisa PDF, bisa Word, Excel, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau hanya kita batasi hanya dokumentasi atau image saja atau foto, maka kita bisa ambil image ya. Bedanya kalau image ya di aplikasi nanti akan langsung muncul thumbnailsnya, tapi kalau file kita harus klik baru bisa kita buka datanya, tergantung jenis datanya itu apa. Kalau jenis datanya image langsung terbuka image, kalau PDF juga dia akan meload aplikasi PDF-nya dan lain sebagainya. Tapi kita buat standarnya pakai image saja biar lebih mudah. Kemudian labelnya kita pindahkan di nama, karena nanti di transaksi yang akan dimunculkan adalah namanya. Nama dan tipe kali ya, atau kita buat virtual column saja biar lebih mudah. Tapi walaupun nanti atau tidak usah ya, tidak usah buat virtual. Oke, saya rasa ID dia pakai unique ID, unique number, hanya kita menambahkan teks PIC strip ya, dalam tanda kutip 2, kemudian ada tanda dan untuk menggabungkan teks ini dengan kode unik yang telah di generate. Kemudian apalagi yang perlu kita setting? Nama, alamat. Nah, di alamat teman-teman bisa menggunakan tipe address ya. Ini nanti akan memudahkan kita untuk mengetikkan alamat ya, karena dia otomatis akan ada suggest value dari Google Maps, sehingga kita tuh cukup mengetikkan alamat, key alamatnya saja, misalnya pasar minggu ya, nanti akan muncul pasar minggunya mana dan lain sebagainya. Nick text mungkin kalau perlu ditambahkan alamat detailnya boleh, untuk mengisi RT, RW, nomor dan lain sebagainya. Bisa tambah satu field lagi, tapi di sini cukup lah ya, cukup satu alamat. Atau kalau mau ya kita tambah satu lagi ya, di PIC ada alamat detail. Detail, kemudian kalau kita ingin load di sini ya harus kita klik regenerate structure. Kita akan regenerate structure agar tambahan field yang tadi kita masukkan bisa masuk. Tadi ada alamat detail, apa ini, rekap. Nah, ini sudah ada alamat detail teks. Oke, untuk PIC cukup. Kemudian di transaksi ini yang sedikit cukup panjang, tanggal transaksi kita pakai date, tipe transaksi ini N6, detail transact PIC sudah ref,
Ini bayar dari juga kita pakai ref. Kita ke cara bayar, kemudian bayar ke juga pakai ref, cara bayar juga. Notes long text, nilai pakai number. Bukti ini pakai image. Kemudian status ini juga enum. Oke, baru kita setting satu-satu ya. Tipe trans itu enum, isinya tipe transaksinya ada penerimaan, kemudian ada penyaluran, kemudian ada operasional atau pengeluaran saja, run, kemudian pindah buku. Ya, cukup 4 jenis transaksi ini saja. Kita done. Kemudian di detail trans PIC, oke, sudah. Bayar dari untuk ID transnya kita tambahkan trans biar membedakan dengan TR saja, strip. Tanggal tipe trans detail PIC bayar dari. Ini kita setting juga wajib diisi ya, required, seperti tanggal. Tanggal kita setting initial value nya today. Jadi setiap kali di load tanggalnya akan default tanggal hari ini gitu ya. Tipe transnya kita bikin default juga di penerimaan. Nah, ini untuk teks bisa tanpa kutip atau dengan kutip. Sebenarnya kalau tanpa kutip juga di AppSheet sudah otomatis memberikan kutip ya di depan dan di akhirnya. Tapi untuk tertib bahasanya tertib pemrograman gitu ya, jadi kita tambahkan saja kutip 2 di depan dan di belakang untuk setiap value yang nilainya teks. Detail transaksi teks PIC. Nah, oke, cukup. Ini juga nanti perlu kita atur PIC karena ini, bentar, kita coba di sini ya. Belum muncul transaksi ya, belum muncul transaksinya. Kita munculkan dulu, kita tambahkan UX nya di sini. Transaksi pakai table, sort by date, group by. Oke, sementara ini dulu untuk ngetes saja. Ini sudah muncul di center. Nah, kita lihat di transaksi. Nah, PIC. Nah, di sini kan sebenarnya tadi di data di PIC kita itu ada beberapa tipe ya, ada tipe penyaluran, ada tipe penerimaan. Nah, sedangkan di aplikasi kita 2 orang ini masih muncul. Kita berharap ketika kita sudah menetapkan tipe transaksinya adalah penerimaan, maka yang akan tampil di PIC ini hanya orang-orang yang berhubungan dengan penerimaan saja. Atau kita coba buat satu lagi dulu di penerimaan. Ini belum disetting ya. Siapa namanya? Budi.
kita contoh tadi alamat, misalnya di apa sih ini, Cilodong. Nah ini Cilodong, Depok, West Java, ini sudah ada alamat detailnya, nanti tinggal dimasukkan. Kita tidak butuh nick. Nah ini juga nanti mungkin akan kita sembunyikan ya, saya lupa. Oke, sudah nambah di sini ya, ada Budi. Di datanya juga kita lihat belum refresh. Oh, kita belum disimpan tadi. Jadi ini kalau cancel juga PIC nya cancel ya, jadi tidak tersimpan. Kita buat PIC nya saja dulu di sini. Tipenya penerimaan Budi Cilodong. Oke, save. Sudah tambah ya, Budi PIC bla 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 sekian. Nah ini enaknya kalau kita menggunakan apa tadi, alamatnya itu menggunakan address. Di sini ada point of view untuk maps-nya, kita bisa klik, nanti akan muncul di sini maps-nya di mana, gitu ya. Oke, kita ke transaksi lagi. Tadi seperti itu ya. Ketika kita memilih tipenya adalah penerimaan, maka PIC di sini hanya akan terfilter oleh orang-orang yang tipe apa tadi di PIC, di tipenya itu adalah penerimaan ya. Jadi si fulan ini nanti tidak akan muncul karena dia tipenya adalah tipe penyaluran. Oke, nah itu kita buatnya di kolom transaksi. Oh, di transaksi di view kolom ya. Nah kita buat di mana tadi, nama status. Oh belum ya, ini enamnya belum diisi. Berarti apa kalau status pertama itu pending dan posting. Pending, posted, cukup 2. Kita ke PIC tadi ya, kita masuk ke PIC, diedit. Nah di sini teman-teman bisa masuk ke data validity di valid if. Jadi kita akan melakukan filter filter list di kolom di table PIC yang apa namanya, tipe transaksinya sesuai dengan tipe transaksi yang ada di transaksi. Oke ya, kita klik di sini, kita masukkan beberapa fungsi. Saya lebarkan dulu. Baik, yang pertama kita buat select kurung buka kurung tutup. Kita pindah ke bawahnya. Yang kita select itu adalah mana, PIC ya, PIC. PIC ID, karena yang akan kita ambil itu adalah ID. Mana PIC, table PIC. Nah ini PIC ID ya, kemudian kurung buka kurung tutup, di mana tipe yang ada di sini, tipe yang ada di table PIC itu sama dengan this row, kolom ini baris ini, baris current row ya. Kemudian apa, current row itu berarti ada di transaksi tipe trans gitu ya, tipe trans, tipe
tipe trans. Oke, cukup seperti ini, maka ini sudah tidak merah. Kita save dulu dan kita cek di sini penerimaan ya. Terus ke PIC. Oh, belum, harus disimpan. Kita simpan dulu. Efeknya belum berfungsi. Nah, penerimaan, maka di sini hanya dua, Sulaiman dan Budi. Ketika tipenya itu adalah penyaluran, maka hanya ada satu, Fulan. Ketika tipenya pengeluaran, maka kosong karena belum ada ya di tipe pengeluaran. Oke, sudah. Kemudian tipe trans, detail trans itu teks biasa, bayar dari. Nah, kemudian dari bayar dari, bayar dari ini kan kalau munculnya bayar dari kurang menarik gitu ya. Kita akan buat dia di show-nya, kita edit, kemudian di label ya. Label itu di mana? Data validity. Oh, bukan. Atau di display. Di display name. Display name. Kita pakai rumus if saja di sini. Jika kurung buka kurung tutup. Jika tipe transaksi itu tidak sama dengan apa namanya, pindah buku ya, pindah buku, maka tampilannya atau judulnya adalah apa namanya, cara bayar. Bayar. Jika tidak, ya itu tadi, bayar dari, seperti itu. Oke ya. Ini sudah. Kemudian dibayar ke, bayar ke ini akan kita hidden. Bayar ke akan kita hidden, maka kita show-nya kita filter. Kita pakai rumus if juga. Jika tipe transaksi itu tidak sama dengan pindah buku, pindah buku, maka ini false. Jika tidak, true. Artinya jika tipe transaksinya itu pindah buku, maka kolom ini, jika tipe transaksinya bukan pindah buku, maka kolom ini akan kita hidden. Tapi jika tipe transaksinya adalah pindah buku, maka dia true, akan ditampilkan. Oke, save. Kemudian kita masuk ke display tadi. Ini juga kita ganti namanya, if tipe trans sama dengan pindah buku, maka bayar ke. Jika tidak, kosong sajalah. Oke, kita simpan. Kemudian untuk apa namanya, require, bayar ke, ini juga wajib diisi ketika tipe transaksinya pindah buku. Masih dengan if lagi, if
teman-teman bisa buat seperti ini atau sebaris ya, tapi di sini saya unjukkan begini agar bisa membedakan tiap fungsinya. Nah, cara mengambilnya juga teman-teman bisa klik di sini tanpa harus mengetik. Jika tipe trans itu ini apa tadi ya, required. Jika tipe transnya itu sama dengan pindah buku, maka true. Jika tidak, false. Sederhana ya. Oke, apa lagi? Cukup ya, kita done. Kemudian number ini pakai label numeric digit, nggak usah ya, nggak ada sih orang bayar donasi atau nyumbang ke masjid 500, sekian, nggak ada ya, biasanya bulat. Oke, kita lihat dulu untuk table transaksi. Cek tadi penerimaan sudah ya, PIC si Sulaiman. Cara bayar, nah ini sudah muncul kas atau bank. Notes, nilai, oke, sudah muncul. Oh ya, status belum kita buat ya, status nanti kita buat. Kemudian kalau pindah buku tadi ya, nah ini cara bayar kan munculnya kalau penerimaan. Kalau tipenya adalah pindah buku, nah di sini sudah ada bayar dari, bayar ke, oh ini juga masih belum ini. Bentar, kita rubah dulu. Ini bayar dari juga kita required, harus diisi. PIC juga, tipe trans wajib diisi, tanggal wajib diisi, nilai wajib diisi, perlu pakai bukti. Oke. Ini bayar ke, sedikit terubah tadi di displaynya. Display apa di sini? Jika transaksi pindah buku, maka bayar ke, jika tidak kosong. Oh kok tanggal trans ini salah ya, tipe trans ya, mohon maaf, tanggal. Oke, kita lihat kalau dipindah buku, oh belum disimpan. Oke, kita cek pindah buku. Nah, sudah bayar dari, bayar ke, ya. Tapi kalau transaksinya bukan pindah buku, penerimaan, ininya cara bayar judulnya, dan bayar ke nya tidak ada, gitu ya. Status kita buat defaultnya pending berarti ya. Jadi setiap kali transaksi itu statusnya kita defaultkan pending, kemudian untuk editnya kita hidden. Berarti itu di mana ya? Itu di display. Oh, di atas ini. So, di show. Kita pakai menu konteks, menu ya, bukan konteks, menu konteks dalam kurung view type, view type sama dengan apa ini, details. Di form tidak akan kita munculkan. Oke, kita
kita lihat dulu. Tapi ketika di input transaksinya, oke, sudah nggak ada ya status. Oke, saya rasa cukup untuk setting di transaksi. Nanti kita akan lanjut untuk setting di beberapa tabel yang lain. Mungkin di transaksi sudah tidak ada yang terlewat ya. Kita coba lihat dulu di yang lebih besar. Kita coba buat transaksi dulu satu ya. Transaksi satu, tanggalnya oke, penerimaan. Nah, ini di detail transaksi untuk pencatatan bisa misalnya infak Jumat gitu ya. PIC-nya Haji Sulaiman. Cara bayarnya ke kas masjid. Sedekah Jumat. Sedekah Jumat kok tanggal sekarang ya, harusnya kemarin Jumat. Oke, berapa nilainya? 150.000. Nah, ini buktinya apa? Kita bisa klik untuk menampilkan, memfoto bukti transaksinya. Kita save. Nah, ini sudah masuk, nilainya 150. Bukti statusnya kok kosong. Tadi sudah disimpan belum ya? Initial value-nya harusnya sudah ada pending nih di transaksi. Oh, sudah. Statusnya pending. Tapi di sininya belum muncul ya. Tidak muncul, tapi kalau di view dia muncul pending. Oke, saya rasa cukup. Nanti akan kita lebih dalami dan lebih banyak kita setting di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.